Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal musalla insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayy salimu alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM atau Mushola Darussalam beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insyaallah dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga pada malam hari ini kita sudah masuk kepada malam yang ke-23 ya Pak ya. Puasa sudah 22 hari ya. Jadi malam ini malam ke-23. Insyaallah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah puasa kita pada tahun ini. Kalau perlu ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal nanti. Kemudian kepada penikutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya nak menyampaikan sesuatu itu mungkin sudah banyak kita lupa juga. Itu tentang huswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kita di dunia ini tidak dalam kehidupan kita pasti kita bersuara, berkata dan berbuat. Nah, suara, kata dan perbuatan kita itu kira-kira berkiblatnya kepada siapa, mencontoh siapa, dan bertauladan kepada siapa. Itu mungkin yang perlu kita ingat kembali. Berkata Allah dalam Al-Quran, yang kata itu disampaikan oleh Rasul. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Nah, ternyata Allah menunjukkan contoh yang baik bagi kita itu ada pada Rasul. Ada pada Rasul. Timbul pertanyaan, yang kita contoh itu apanya? Kan kalau kita mau mencontoh itu kan kita lihat dulu, kita dengar dulu, kita hadapi dulu. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa kita contoh. Oh, bukan begitu Pak Bu Fikri. Kita lihat saja hadis. Keterangan hadis itu bagaimana? Rasulullah berbicara bagaimana? Rasulullah berkata bagaimana? Rasulullah berbuat bagaimana? Nah, kita contoh yang itu saja. Kalau itu bukan mencontoh namanya, tetapi meniru apa yang tertulis. Nah, ternyata yang kita contoh itu bukan suara Rasul, bukan kata Rasul, dan bukan pula perbuatan Rasul, tetapi akarnya, akar tempat tumbuh suara beliau, akar tempat tumbuh kata beliau, akar tempat tumbuh perbuatan beliau. Itu yang kita contoh. Apa itu akar? Itulah sifat beliau. Dari sifat inilah tumbuh suara, tumbuh kata, tumbuh perbuatan beliau. Nah, oleh karena itu tidak dan tidak, sebenarnya wajib hukumnya bagi umat Muhammad tahu apa itu sifat beliau, hafal apa itu sifat beliau. Boleh kita uji, tidak usah kita tanya orang lain, kita tanya diri kita. Apakah kita hafal sifat Nabi atau sifat Rasul? Kalau hafal berapa macam?
Kalau hafal apa-apa saja dan bagaimana saja sejarah dan kisahnya, bagaimana cara kita merealisasikannya, itu kan jarang kita pikirkan itu. Padahal itu bagian daripada kebutuhan kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai umat Muhammad. Nah, jadi pada malam hari ini saya sampaikan bahwa sifat Rasul itu ada 4. Pertama, sidik. Apa Bu? Sidik. Jangan ada apal itu. Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar itu adalah Allah. Yang benar itu adalah Rasul. Kalau kita ini tidak benar, Pak. Kalau kita ini tidak benar, Ibu. Tetapi dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Rasul ketidakbenaran kita itu. Itu pun kalau kita mau dibenarkan. Kalau tidak mau, ya terserah, kata Allah. Terserah, kata Rasul. Artinya tidak dipaksakan. Tapi resiko tanggung sendiri. Itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering tuh melihat, misalnya suami sering marah-marah, main tangan, main perempuan di luar, tidak jujur. Maka biasanya ibu-ibu itu mendatangi ustaz, mendatangi kiai, mendatangi ulama. Untuk sekedar curhat boleh, untuk sekedar mencari jalan boleh, tapi untuk merubah perangai suami tidak bisa. Ustaz tidak mampu merubah perangai suami kita. Kiai juga begitu, ulama juga begitu. Kenapa sedemikian? Yang bersuara, yang berkata, yang berbuat pada tubuh suami tadi, itu adalah ruhnya. Ruhnya itu. Kalau tidak ada ruh, tidak pacak dia bersuara itu. Tidak bisa dia berkata-kata, tidak bisa dia main tangan. Lalu siapakah yang bisa mengurus ruh? Ustadzkah? Kiai kah? Ulama kah? Tidak. Yang mengurus ruh itu adalah Tuhan. Makanya ibu harus ngadu kepada Tuhan. Apa bunyi ayatnya? Yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, termasuk persoalan perangainya, buruk baik tingkahnya, katakan itu urusan Tuhan itu. Urusan Tuhan, bukan urusan dukun. Kita kadang-kadang karena suami kita pemarah begini, main dukun kita biar nanti berubah dia. Tidak bisa. Jadi Tuhan yang bisa merubah dia itu. Nah, kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh itu urusan Tuhan. Hanya dia bisa memperbaiki. Dia bisa mengarahkan, dia bisa menghentikan perangai suami kita tadi. Ya sebaliknya begitu juga. Bapak-bapak udah capek-capek cari uang, letih mencari uang, beban berat, istri tidak menghargai, main marah-marah, main jelek-jelekkan, kadang-kadang main hina menghina. Susahnya hidup dengan kamu nih, dari dulu miskin terus. Kadang-kadang jengkel kita mendengar. Kalau dia salah kita arahkan, dia melawan. Malah dia buka pula aib kita. Kamu pacak ngajar saya aja, kamu juga begitu. Nah, kapan bisa selesainya urusan? Nah, kita mau mengadu kepada ulama, kiai, ustaz, tidak bisa juga. Hanya kepada Allah lah kita mengadu, agar Allah merubah perangai suami istri kita tadi. Itu yang disebut dengan sidik. Jadi sidik itu adalah Allah yang benar, Rasul yang benar. Kalau kita ini tidak benar, hanya saja dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Rasul ketidakbenaran kita tadi. Itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau, terserah, kata Tuhan. Urusan kamu lah nanti akhirat. Itu. Kemudian sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Allah dan Rasul itu percaya dengan kita. Saking percaya dengan kita, cek. Di antara nama-nama Allah itu ada namanya Ar-Razzaq. Allah yang Maha memberikan rezeki. Seperti Bapak bertamu ke rumah kita, misalnya kan, rumah saya keluarkan makanan, gulai rendang, ikan panggang, buah-buahan, buah kurma, macam-macam. Saya berikan kepada Bapak.
Saya berikan kepada ibu. Apakah itu tidak rezeki? Rezeki. Dari siapa? Dari Allah. Pertanyaannya, adakah Allah yang mengantarkan makanan itu kepada kita? Tidak. Tetapi Allah memberikan makanan itu melalui kita, kepada kita. Jadi Allah percaya kita sebagai tangannya, penyampai hasratnya untuk kaum ini, untuk umat ini. Jadi saya berikan kepada bapak ibu itu rezekinya Allah, tapi bukan Allah memberikan, melalui saya dia. Itu saking percayanya Allah kepada kita, saking percayanya Rasul kepada kita, kita dipercaya. Tapi terus terang saja Allah tidak bisa percaya juga dengan kita kalau orang banyak tidak percaya kepada kita. Orang banyak tidak akan bisa percaya dengan kita kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita. Mungkin bapak ibu kaget, apakah mungkin Pak Ustadz kita tidak percaya kepada diri kita sendiri? Ada. Orang tidak percaya diri itu ada. Jadi kita dituntut oleh Allah dan Rasul, kita harus percaya diri dulu. Misal kan, seperti saya ceramah ini. Kalau saya tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, tidak mungkin saya bisa menyampaikan. Pasti ragu saya. Tapi kalau saya percaya dengan apa yang saya sampaikan, setelah saya pelajari bagus-bagus, jadi tidak salah lagi, saya sampaikan. Akhirnya jamaah percaya. Kalau jamaah sudah percaya, Allah pun percaya. Makanya masuk hidayah untuk menyampaikan kajian-kajian Islam kepada kaum. Jadi kita percaya diri dulu, baru bisa dipercaya orang banyak. Kemudian ada kasus lagi Pak. Kita lagi nyuci misalnya di belakang. Tiba-tiba ada suara di batin itu. Pak, bangun dulu dari nyuci itu, motor tuh masuk ke dalam. Memang bahasanya tidak pakai kata, tapi ada rasa begitu. Kita tidak peduli, terus nyuci juga. Pas kita keluar rumah, kita lihat hilang motor kita tadi. Kenapa hilang? Ya diambil orang. Nah, sebelum orang ngambil, Allah sudah menyampaikan rasa itu pada kita, mengingatkan, hei, motormu itu udah diincar orang loh. Tapi karena kita tidak percaya dengan suara diri kita sendiri, itulah akibatnya. Jadi percaya diri dulu. Percaya diri itu artinya percaya dengan apa yang kita berikan kepada orang lain, satu. Percaya apa yang datang kepada kita, kedua. Untuk bisa percaya seperti itu, kita harus bersihkan hati, biar sinyalnya bersih. Kemudian yang ketiga, tabligh. Itu sifat Rasul, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itulah suara, kata, perbuatan yang Allah dan Rasul suka dengan perbuatan itu. Jangan disampaikan yang Allah tidak suka. Misalnya kita bersuara, berkata, yang disampaikan itu ngupek orang, ngicu, memfitnah, menghasut, merampas, mencuri, merampok, menipu. Itu bukan menyampaikan daripada Allah namanya, bukan menyampaikan daripada Rasul namanya, tapi menyampaikan yang daripada setan, meleset. Tak jadi kita berpedoman kepada Rasul. Jadi bersuaralah, berkatalah, berbuatlah seperti yang Allah Rasul senangi. Itulah tabligh namanya. Kalau tidak itu jangan. Walaupun kita sakit hati terhadap orang lain, jangan. Itu. Yang keempat, fatonah. Jadi fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Jadi sifat cerdik lagi bijaksana ini dia tidak bisa dipelajari, Pak. Kalau kita sudah punya sifat sidik, amanah, tabligh, dia akan datang sendiri kepada kita. Jadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu, ada kisah di zaman Nabi Daud. Kisahnya begini, datanglah dua orang petani kepada Nabi Daud. Yang satu petani buah-buahan, sayur-sayuran. Yang satu lagi peternak, artinya pengembala domba itu. Jadi kedua-duanya menghadap Nabi Daud. Melaporlah petani tadi, wahai baginda raja, baginda Rasulullah, aku nak melapor. Lapor apa? Ini kambing bapak ini udah ngabisi tanam taman sayur kebun itu. Habis galau, daunnya habis, buahnya apa lagi. Ditanya oleh Nabi Daud, apakah benar begitu? Iya baginda, kambing-kambingku memakan semuanya. Loh, kok bisa begitu?
Kamu kemana? Aku tertidur. Waduh, gawat kamu. Jadi bagaimana ini? Jadi yang punya kebun ngomong, kami minta kepada Anda memberikan keadilan kepada kami. Sudah begini, kata Nabi Daud, berarti kambing Anda benar memakan tanaman bapak tani ini. Betul. Alasannya Anda tidur. Ya, tidak mau tahu saya. Berarti Anda lalai. Jadi begini saja. Wahai pengembala, semua kambing-kambingmu sebagai gantinya diserahkan kepada Pak Tani. Itu sebagai gantinya. Jadi kata Pak pengembala, baginda raja, apa ada cara lain? Kalau diserahkan kepada dia semuanya, saya mau makan apa? Biasanya saya ngambil susunya, menjual susunya, memotong dagingnya, menjual dagingnya. Anak istri saya mau makan apa? Kata Nabi Daud, itu akibat kesalahan kamu. Itu resiko. Akhirnya nangislah pengembala tadi. Nangis dia. Terbayang dengan dia, anak tak makan lagi, bini tak makan lagi, apalagi nak lebaran misalnya begitu. Nabi Sulaiman ada di situ. Nabi Sulaiman belum jadi nabi, Pak. Dia adalah rakyat biasa dan dia bukan nabi, tapi anak Nabi Daud. Senyum dia. Nak, ngapa kau senyum-senyum, kata Nabi Daud. Bukan begitu, Pak. Papa itu terlalu tegas. Jadi bagaimana, nak? Nah, begini, Pak. Kalau menurut saya, sudah betul. Kata Papa tadi, semua kambing diberikan kepada petani, itu sudah betul. Tapi jangan diberikan selama-lamanya. Jangan. 1 tahun saja. Sudah itu 1 tahun kemudian kembalikan lagi. Nah, kambing itu kan punya anak tuh. Kambing itu kan punya susu selama ini. Silakan diambillah anaknya, susunya oleh petani. Setahun kemudian kambingnya kembalikan lagi. Supaya adil. Terdiam Nabi Daud, Pak. Walaupun anak itu adalah rakyat, bukan raja, bukan rasul, anak-anak, tapi benar. Akhirnya seorang rasul, seorang raja, seorang ayah tunduk kepada keputusan anaknya, karena keputusan itu adalah fatonah, cerdik lagi bijaksana, adil. Okelah kalau begitu, nak. Nah, sudah dengar Pak Petani, Pak Pengembala, sudah benar. Setuju, setuju. Salaman gitu. Real. Selesai, Pak. Itu cerita kita. Ya, Bu ya. Nah, begitulah. Kalau kita menggunakan sifat Nabi dan Rasul sebagai contoh kita, insya Allah kita sidik, amanah, tabligh, dan fatonah akan datang sendiri. Demikian, terima kasih atas semuanya. Ini terakhir saya menyampaikan, Pak ya. Habis ya? Masih ada? Oh ya, berarti takbir ya. Kalau malam ini malam terakhir bagi saya, ya terakhir ya. Kalau lebaran pemerintah tanggal 22 berarti masih ada ya. Anggapnya terakhir dulu ya. Saya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas semua penyampaian selama ini. Karena minta maaf ini penting, Pak. Tahu-tahu besok tak gisi lagi saya kan gitu. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat Allah dan Rasul kita diterima, begitu juga puasa-puasa kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.